Oke pemirsa, sekarang saya berada di tempat kejadian orang yang tertimbun penambangan ilegal di daerah Pancur Rendang di Grumbul Tajur, Kabupaten Banyumas. Nah ini lokasinya seperti ini ya pemirsa, tapi memang saat ini nih masih steril, jadi kita masih boleh gimana banyak juga masyarakat yang ikut membantu mengevakuasi seperti seperti ada ritual-ritual dari orang-orang pintar, dari berbagai dukun, berbagai paranormal untuk hadir di sini gitu ya. Nah, nanti kejadiannya seperti apa? Menanyakan orang yang lebih tahu. Ikutin aja. Oke pemirsa, sekarang Ageng Kiri sudah berada di TKP dan saya bersama dengan Mas Priyo Basarnas. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Mas Priyo, Mas, evakuasi ini sudah sejauh apa sih? Baik, kami tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD dan seluruh relawan organisasi masyarakat sampai hari kelima hari ini kami sudah mengupayakan seluruh upaya yang kami lakukan. Misalnya diantaranya adalah kami sampai saat ini masih menyedot untuk mengeringkan debit air yang ada di lubang galian sumur itu, dan kami membendung sungai dari hulu sana agar harapannya sungai-sungai yang mengalir sekitaran lokasi tambang bisa kering dan bisa kita keluarkan air semua dari tambang. Dan kita juga sudah beberapa kali masuk mencoba ke dalam sumur itu, namun ternyata memang banyak sekali kebocoran air sehingga itu juga berisiko tinggi, sehingga kami tarik lagi tim kami. Itu kendala evakuasinya seperti apa aja? Itu aja. Jadi kendalanya yaitu lokasi itu kan luasan areanya kecil, hanya sekitar 70 dikali 80 cm. Bahkan di setiap tikungan-tikungannya kadang hanya 50 dikali 60 cm. Nah, dari luas area tersebut kita sangat sulit gitu untuk masuk menggunakan alat dan sebagainya, itu sangat sulit sekali. Gitu ya. Jadi memang apalagi di daerah ini daerah pegunungan ya. Jadi untuk alat berat sampai ke sini juga penuh perjuangan ya. Alat berat kita sudah berkoordinasi dengan PUPR dan pemerintah daerah, kita sudah disupport sebenarnya alat berat. Namun setelah kita turunkan ternyata kekuatan tanah ini tidak mampu untuk dilewati alat berat, sehingga khawatir nanti alat berat kita malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kita standby-kan. Maka sampai sekarang kita jadinya membendung sungai itu dengan manual, tenaga manual dibantu masyarakat dan relawan. Ya pemirsa, ini sekarang memang kejadian-kejadian ini bisa dijadikan hikmah ya. Semoga tidak ada kejadian-kejadian di tempat seperti yang lain yang terjadi di daerah Cikarang ini. Ya, bahwa penambangan seperti ini memang perlu perlu prosedur yang benar, dan juga harus tidak boleh ilegal ya, biar ada perlindungan dari pemerintah pastinya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Semoga Basarnas dan teman-teman yang lain bisa bisa mengevakuasi, dan semoga mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Amin. Amin. Oke, pemirsa, terima kasih. Mas Selamat yang punya kawasan ya. Mas Selamat, boleh diceritain nggak sih kronologisnya kemarin seperti apa sih kronologisnya? Kronologis itu kurang tahu, saya juga kan nggak di lokasi. Iya. Cuman dengar-dengar kan katanya ada sumber air yang masuk. Ada sumber air yang masuk. Iya, itu katanya, karena saya nggak jelas seperti apa kejadiannya itu. Ceritanya. Jadi ceritanya itu kemarin yang mereka mau ngambil emas ya. Dia mau kerja. Dia mau kerja, terus masuk ke dalam gitu ya. Kan di dalam itu pasti lorong-lorong atau lorong-lorong ya. Lorong-lorong di dalam itu lah. Terus airnya tiba-tiba datang. Jadi akhirnya tiba-tiba datang, sehingga mereka bisa naik ke atas dari 9 orang tersebut, tapi yang satu orangnya bisa terselamatkan sampai ke atas. Jadi sekarang masih ada 8 orang ya Mas ya. Terus pas konon proses mengevakuasi yang paling susah apa katanya? Ya kendalanya itu di air ya, karena airnya jalan terus. Iya. Pakai alat jenis apapun, mungkin saya kan nggak tahu alat peralatan itu. Jadi karena kendalanya di airnya jalan terus, karena tidak pakai alat yang memang canggih, jadi kesulitannya seperti itu ya. Dan katanya sumur-sumur itu beracun ya? Enggak beracun, cuma karena memang itu aja sulit. Medannya yang sulit sebetulnya. Airnya jalan terus ya, sehingga belum bisa terevakuasi pemirsa. Nah, ini.
Terus kira-kira yang sudah dilakukan kemarin apa aja Mas? Ya, baru penyedotan. Penyedotan paling, baru penyedotan. Oh, baru penyedotan. Iya. Nah, terus yang lain belum bisa. Belum. Saya itu kemarin malam itu udah diadakan. Dia udah pakai laser, bawa saya intinya nggak tahu lah itu hasilnya gimana kita Iya, karena iya. kami sebagai masyarakat itu nggak bisa masuk Ke dalam ya, jadi nggak bisa. Iya. sama Itu tim-tim itu dalam 9 orang ini, 8 orang itu satu tempat apa beda-beda tempat? itu juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Pokoknya begitu udah masuk ke dalam lubang tersebut, Air terus datang airnya dari datang atas. dari atas, terus langsung ya udah nggak bisa tersalurkan. Iya. Aliran listrik juga sih. Berapa meter masuk ke dalamnya itu? Sekitar 60-an lah. 60 meter. 60 meter. 60 meter. Kurang jelas lah kalau saya. Iya iya. Kira-kira bisa tertolong nggak Mas ke atas kira-kira? kita sebagai masyarakat ini Ya. itu pengennya mudah-mudahan bisa Tertolong ya. Evakuasi Iya. gitu. Kita menunggu mujizat ya, Ya, Allah, iya, ya. betul. Mudah-mudahan ada harapan agar Tim evakuasi itu ada hasilnya. iya iya semoga tim evakuasi itu ada hasilnya nggih. Jenengane manusia ya kasihan lah. Kami dari masyarakat sini ya itu berharapnya secepatnya kena. Iya. Secepatnya kena nggih, kan bisa tertolong pasti keluarganya. Tapi ini rata-rata orang mana Mas? Bogor. Oh, rata-rata orang Bogor. Iya, semua orang Bogor. 8 orang itu orang Bogor Orang semua. Bogor semua. Oh, jadi mereka bekerja di sini ya. Nah, yang punya lahan Yang bunyi lahan juga orang sini ya, gitu. Tapi bisa dihubungi, bisa di ini. Sampai saat ini udah nggak tahu kemana ya, nggak tahu kemana ya. Iya iya. Itu pemirsa, jadi ini para warga juga membantu, mensupport, mendukung bagaimana caranya agar 8 orang yang tertimbun di dalam lorong-lorong tersebut itu bisa terevakuasi seperti itu ya, karena kan apapun juga namanya apa ya, musibah tidak ada yang tahu ya Mas ya, gitu. Jadi yang membuat kesusahan mengevakuasi adalah karena airnya itu jalan terus kayak gitu. Nah, iya jalan terus ya, tapi itu nggak ada aliran kemana-mana, udah stuck di situ, nggak ada aliran kemana-mana. Tapi cuma kalau apa ini besar jadi kan nggak bisa itu apa Iya, langsung kering ya gitu. iya, airnya karena udah disedot terus padahal ya. padahal untuk itu 24 jam nyedotnya. enggak Mungkin kan ada sumber air itu yang ada di bawah tanah. Di dalam tanah. Iya, iya, iya. Oke Mas, matur suwun banget dengan Iya, masalah tadi. Selamat. Mas selamat. Terus dengan Mas Inten. Mas aku terus Mas Acing. Mas Acing ya, dan teman-teman yang lain semuanya ya, matur suwun banget sudah memberikan informasi. Semoga Allah cepat memberikan pertolongan. amin. Oke pemirsa, saya Denggiwi nih. Sekarang saya masih di tempat kejadian di Desa Pancur Rendang, Grumbul, Tajur nggih, Pak Supri nggih. Nah, ini tempat kejadian di mana orang yang masih tertanam di dalam sumur. Nah, ini contohnya sumur-sumur ini contohnya sumurnya. Ini sumurnya itu kedalaman itu sampai 60 meter pemirsa. Ya, sampai 60 meter. Nah, biasanya mereka pekerjaannya per tim. Misalkan contohnya satu tim ada 8 orang, ada 10 orang, ada 5 orang ya, mereka masuk ke dalam sumur tersebut gitu. Nah, kejadiannya itu pas begitu masuk air datang dari atas sehingga mereka tertimbun air sebenarnya seperti itu. Nah, ada satu orang yang bisa naik ke atas, tapinya yang 8 orang tertimbun kayak gitu. Tapi ini bukan sumur yang kejadian ya, ini contoh dari beberapa sumur. Karena setiap rumah, setiap itu ada sumur-sumur. Nah, nanti di belakang saya itu lagi nyedot airnya agar airnya itu bisa kering gitu ya, mungkin bisa dicari korbannya ada di mana seperti itu ya. Ini sekarang saya bersama Pak Supri nih sebagai warga juga. Saya ingin bertanya sama Pak Supri ya kronologisnya dan seperti apa mungkin Pak Supri tahu. Pak Supri kan sebagai warga Mriki nggih? Ya Sebelah ya. Tahu nggak kronologisnya katanya bagaimana? ya katanya awalnya sih ini kerjakan tim ya, itu kan ini kerjanya Pekerja kan tim. apa namanya nggak berhenti loh. Oh, running terus Estafet ya, ya. estafet ya. Ini Terus giliran yang masuk jam 8 sampai pagi lah. 8 malam Iya, sampai masuk. pagi. Iya. Terus 9 orang. 9 orang. Nah, terus kan udah masuk Ya. ya, yang semuanya di satu disuruh
beli nasi kan keluar. Oh, yang satu beli nasi suruh. Keluar. Ini keluar yang satu Iya. nih. Ya, terus Terus mau masuk lagi sekitar jam 1 itu air udah jam 1 malam iya udah penuh penuh di dalam sumur iya, tersebut. akhirnya Iya. baru masuk kedalaman, baru masuk satu Kaki. lubang, iya Iya, belum ke sana, Iya. naik lagi. Pas itu air udah penuh. Ya, jadi pemirsa tadinya 9 orang ya, yang satu orang disuruh beli nasi. Lah pas balik lagi ke sini ternyata udah penuh airnya nih di dalam sumur tersebut. Nah, dia udah nggak bisa nyelamatin teman-temannya juga ya, Iya. pastinya begitu. Nah, akhirnya Pak, evakuasinya seperti apa sih? Ini kan dari Basarnas, Iya. dari Dan Ramil, dari kepolisian itu ikut membantu juga ya, dan begitu juga warga ya. Itu ini hari yang keberapa? Itu berarti hari Selasa sedikit ya. Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari loh udah ya. Udah menurut 6 hari. 6 hari. Iya, 6 hari. 6 hari ya. Terus bagaimana cara masyarakat di sini ikut membantu mengevakuasi Pak Supri? Ya sementara ini belum, masih ini kan masih dalam dari pihak berwenang ya. Dari yang berwajib ya, yang berwenang lah ya. Terus belum, paling sekedar membantu konsumsi, terus ya. diminta pengarahan gimana caranya baru Iya, iya, iya. Jadi di sini juga butuh konsumsi ya untuk yang para pekerja ya. Karena ini kan sifatnya pekerja sukarela ya Pak Supri ya. Pemirsa nih, buat pemirsa semuanya, teman-teman yang akan membantu juga boleh di sini. Seperti itu ya Pak Supri ya, Iya. untuk membantu sukarela. Tapi memang sekarang lagi agak ketat sih ya, seperti itu ya Pak Supri ya. Terus katanya ada ritual-ritual tertentu Pak Supri Ya. dari warga? Atau dari gimana? seperti dosa aja berdoa lah Iya. semoga mendapat Pertolongan dari kelancaran. Allah. Iya, iya, iya. Gitu ya. Ini yang di belakang lagi apa Pak? Ini Lagi nyedot airnya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Supri ya. Pak Supri, terima kasih banyak. Ada, Pak. Iya, betul. Ya pemirsa, jadi sejarah katanya dulu-dulunya itu tahun 2016 kalau nggak salah, ini mereka pada nambang di kali-kali kayak gini nih pemirsa. Nah, nambang di kali-kali kayak gini, terus nambang gitu kan, terus lama-lama, wih kok beneran nih banyak yang bisa ditambang, terus tiba-tiba banjir pemirsa. Nah, begitu banjir, akhirnya yang penambang itu mulai menyisir, bikin sumur. Nah itu tadi yang saya wawancara tadi itu adalah sumur yang pertama digali pemirsa ya. Nah kok warga masyarakat loh kok digali banyak juga tambangnya, akhirnya terkenal kayak gitu. Akhirnya jadilah penambangan, bisa dikatakan penambangan liar lah seperti itu. Karena untuk masyarakat mencari hasil penambangan di sini itu dari berbagai macam orang ya, dari berbagai macam daerah, konon ceritanya begitu, seperti itu. Nah ini di sini nih pemirsa nih. Nih. Ya oke pemirsa, sekarang Ageng Kiwi masih berada di TKP. Nah sekarang saya bersama-sama Mbah Nasim ya, sama Bu Desur, ini tokoh spiritual juga di Kabupaten Banyumas. Nah ini kalau Mbah Nasim ini, beliau ini yang kemarin bikin ritual pitik walik dan ikan mas nilam ya Mbah ya. Nah ceritanya seperti apa sih Mbah? Kok Mbah ada keinginan untuk membuat ritual pitik walik dan ikan nilam itu bagaimana ceritanya, kronologisnya ya? Kronologi saya itu kan ngikutin adat Jawa Ya. ya. Terus keduanya kalau daerah sini ritual kayak gitu kan masih dipakai sebetulnya. Ya. Terus awalnya dulu kan memakai kayak gitu lagi ngawalin buka lubang, Ya. tapi nyatanya udah ada hasil, Udah ada kan hasil. nggak pada kurang sadar. Oh, jadi kayak ya, gitu. ya. Kembalinya ya saya kan ngikut sama yang kuat saja. Ya. Terus biar di sana misalnya ritual itu kan sifatnya namanya orang berarti udah kebalik, nggak sadar bahwa ritual dilanjut terus Iya, kayak iya, gitu. iya. Masalah pitik walik Pitik walik gitu itu, ya. perlambangnya itu Perlambangnya, ya. perlambangnya pitik walik itu adalah sudah berhasil tapi malah kebalik Lupa, ya, sama itu. asal usul Iya, gitu, Mbak. terus. Lah terus dengan adanya ikan nilam. Nah, ikan mas. Iya, ikan mas. Iya, Ya. ikan mas. Ini kan termasuk Tambang mas. iya tambang mas. Iya. Nah, saya bukan ngerti loh. Iya. Di barat Iya, saya, iya. ya di barat saya itu
nyari emas, orang di situ malah mungkin ketutup dengan lumpur. Iya. Nah, saya nyari itu biar ikannya lari ke dalamnya loh. Iya. Kalau lari ke dalamnya bisa lanjut, Iya. berarti masih ada terowongan yang Iya. bisa buat jalan. Bisa biar. Ya, misalnya kalau ketutup, Iya. kan mungkin udah total nggak bisa, jalan dia. Ya. Itu kronologisnya gimana sih Pak? Kronologisnya, jadi tadinya itu salah satu sumur, kan mereka punya tim nih, tim rombongan untuk mengambil tambang tersebut, Iya, kan iya, ya Mbak. Nah itu misalkan 8 orang masuk, Iya. terus itu tiba-tiba air masuk atau bagaimana? Oh, masuk Yang tapi nggak tahu. dari lubang sebelah lagi. Oh, dari jadi kan ini atas. banyak lubang gitu ya Mbak ya? Enggak, maksudnya dari atasnya Mm-mm. terowongan itu ada lubang. Oh, iya. Kronologika kayak gitu. Nah, terusan timbunan air ada Timbunan air, ya. timbunan air terus Iya. digali. Iya. Nah, udah ditutupin, tapi kan nggak kuat, Nggak kuat, tutupnya. iya. Akhirnya bocor ke bawah. Airnya jebol, Airnya jebol ke jebol. bawah. Terus Akhirnya kan dalam menimbun itu, ya. dalam yang Iya. ini sih. Berapa meter Mbak? Ya katanya kurang lebih ya semuanya ya sekitar 50 atau 60. 50-60 meteran ya, Mbak, kan ya. udah jauh. Iya. Ini udah hari yang keberapa Mbak? Berarti dari malam Kamis. Pagi ya. Heeh. Ini berarti kita menunggu mukjizat Allah Nah, ya, iya, Mbak, iya. gitu. Menurut pandangan baik sebagai tokoh spiritual kira-kira bagaimana? Ya, ya saya sebagai ritual ya. Ini alangkah cepatnya itu kayaknya cerita keluar nggak bakalan. Ya. Karena udah meninggal lah jelas. Iya. Otomatis keduanya mau masa diambilnya jelas berat. Iya. Karena nggak tahu di sumuran kedua apa Iya. ketiga kayak gitu. Iya. Karena kayak gitu. Oh. Saya hanya menjembatani apabila yang kuasa masih Mengendaki. dikasih kesempatan Iya. biar cepat airnya cepat surut. Surut Iya. dan para korban bisa terevakuasi ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan hidup. Iya, iya, Ya, hidup, kita kan hidup, nggak tahu ya. Ya, karena kita juga ikut prihatin juga dengan adanya kejadian seperti ini. Ini mudah-mudahan bisa menjadikan contoh atau diambil hikmah yang sangat luar biasa ya. Jadi para penambang-penambang yang sifatnya ilegal barangkali ya, itu kan Iya, bisa jelas. jadi bisa buat apa ya, percontohan seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di tempat-tempat yang lain karena ini sangat membahayakan ya, dari Basarnas, dari mana lagi Mbak? Dari kepolisian, Iya, dari angkatan darat, itu 405 semua itu ikut berpartisipasi, begitu juga dengan warga ikut berpartisipasi ya Mbak. Iya. Tapi sampai sekarang pun belum terevakuasi padahal sudah 6 hari ya Mbak Iya, iya, ya, iya. gitu. Nah, ini pandangan baik gimana? Ya pandangan saya ya, namanya ini kan udah terlanjur musibah. Ya. Jadi ya tergantung keluarga dari Bogor. Iya, tadi udah hadir, kemudian kita juga udah bisa. Ya, kalau udah dijelaskan berarti hanya di situ Iya, yang tempatnya. mudah-mudahan mendapat kemujizatan dari Allah Iya. Subhanahu Wa Taala. Ya, semua keluarga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, ya, Iya, dan mudah-mudahan korban yang tertimbun ya masih bisa hidup karena keajaiban ya. Iya, Mbak, keajaiban. Keajaiban. Mudah-mudahan seperti Iya. itu. Ya, walaupun seandainya kok maaf ini nyawanya sudah tidak tertolong ya kita doakan semoga ikhlas, semoga mendapatkan rahmat Gusti Allah Iya, Subhanahu iya, Wa iya. Taala. Baik, itu Gitu. paling Menurut pandangan caranya. Bu Desur gimana, tokoh spiritual juga sama Mama Nandan ya. Iya. Iya. Oke pemirsa, terima kasih sekali sudah ngikutin Ageng TV. Ya oke pemirsa, sekarang saya sudah berada bersama Pak Kamto beserta Ibu. Nah kebetulan ini Pak Kamto juga punya warung di TKP ya gitu, di desa Pancur Rendang, Gerumpulnya Gerumpul Tajur ya Pak. Ceritanya sejarah gimana sih Pak? Mungkin Pak Kamto pernah dengar lah setidak-tidaknya kok. Jadi di sini ada tambang gitu, ceritanya gimana tuh sampai kejadian kayak gini? Ceritanya awal mulanya emas itu ketemu tanpa sengaja di sungai. Mas itu ketemu tanpa sengaja di sungai-sungai. Iya. Nah, Mulai rame banget waktu itu. Rame ya? Rame banget Oh. ya. Nah ramenya itu selesainya pertambangan di kali itu selesainya sama banjir, kena banjir. oh, gara-gara banjir akhirnya yang nambang di kali itu berhenti nih Berhenti, ceritanya. ya. Nah, terus
Setelah berhenti, kami punya inisiatif coba bikin lubang di sawah, area sawah. Oh, jadi ini sebenarnya kali sama sawah-sawah ya. Sawah-sawah, Ya. iya. Akhirnya punya inisiatif untuk bikin lubang-lubang di sawah-sawah tersebut. Iya. Nah, terus Pak Nah, nyoba-nyoba nih ya. nyoba-nyoba ya, Ah. ternyata cuman di kedalaman 14 meter kami udah dapat emas. Oh. Akhirnya mungkin booming lah, rame. Ya. Makanya semua pendatang. Semua pendatang pada Bogor, datang ya, dari luar dari kota, Bogor, dari luar pokoknya. kota. Iya. Pada mencoba peruntungan di sini, rata-rata mereka berhasil. Iya, iya. Oh, akhirnya ini barak-barak ini juga sumur-sumur juga ya. Sumur-sumur Oh. ya, tapi nggak Iya, semuanya aktif. nggak semuanya aktif ya gitu. Jadi Lubang musiman. lubang musiman. Jadi Lubang mereka kalau musiman. lagi ngambil tambang itu musiman nggak tiap Musim hari? kemarau Musim kemarau. Mm-mm. Oh, gitu ya. Lah itu air dari mana Pak? dari sungai. Dari sungai. Ini memang sungai, aliran sungai Sungai sih ya. aliran, ya. Iya. Terus sampai tertimbun ke dalam itu airnya dari atas. Iya. Oh, jadi lubang-lubang sumur tersebut kena air kayak Mm-mm, gitu. mm-mm. Terus akhirnya nggak bisa ke atas Ya, lagi. kita nggak bisa masuk. Iya, ini udah hari keberapa Pak? Ke-6 ya? Yang korban, Iya. yang korban karena Ke hari ke-6 ya. Tapi tadinya ada 9, terus bisa selamatkan 1 Mm-mm. karena konon habis beli nasi ya katanya Iya, ya. iya, Yang 8 masih tertimbun di situ Ah, ya. Harapannya nopo Bu? Harapannya ya segera ditemukan. Ya, dengan selamat ya mudah-mudahan. Apa ini kita hanya nunggu kejutan dari Allah atau Iya. bagaimana ya? iya kira-kira ya kayak seperti gitu. itu, ya. Soalnya ini air bukan ketimbun longsoran Langsung tanah. kena tapi air karena ya. Dan air. airnya diambil katanya nggak Nggak ada berhenti. berhenti. Terus Aneh, aja ada kelar kanan ini di ya. situlah. Ini ya. memang ada kanan secara mistis ya. Secara ini memang gak aneh ya. Katanya baru terjadi seperti ini ya. Iya. Oh, Kan biasanya Iya. kalau kami mau nambang mau buka itu kan Iya. cukup cuma 2 mesin untuk Iya. nyedot itu kan bisa udah kering. aman ya. Nah ini udah banyak banget Udah mesin, Hmm, tetap airnya masih utuh. gitu ya. Nah terus para warga sini sendiri selain memang ada Basarnas, ada kepolisian dan yang sudah membantu mengevakuasi warga sini, apa yang mereka lakukan Pak? Semuanya bergotong tangan. royong, ya membantu Oh. menutup kali Iya. dan masang-masang mesin-mesin baru itu Iya. semuanya turun tangan. Secara sukarela ya Pak? Secara sukarela. ya. Ya betul. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau ingin membantu lah, kalau membantu dalam sumbangsi ya mungkin makanan-makanan ya Pak yang pada kerja ya. Iya, kalau makanan dari itu memang ditanggung dari dapur umum. Betul, dapur umum Dapur umum dari Basarnas itu. Kalau yang lainnya ya dari warga Dari memang warga ada. aja ya. Iya. Ya. Tuh dari warga Gerumbul Takjur ini memang sangat luar biasa ya. Iya. Partisipasinya sangat luar biasa juga ya. Semoga kita semua bersama berdoa semoga Amin. cepat ditemukan. ya. Amin, amin. Itu karena tadi juga keluarganya perwakilan sudah hadir juga. Hmm. Pak Kamto, matur suwun sangat, Ibu Iya. Kamto, matur suwun sangat ya. Ini kalau kalian ke desa Gerumbul nanti kalau sudah tidak sudah tidak steril, boleh nih di sini ada warung mendoan paling. Ya oke pemirsa, sekarang saya bersama dengan keluarga korban yang dari Bogor ya. Harapannya apa Mbak? Harapan saya mudah-mudahan ya warga saya yang terkena tertimbun di dalam sumur ini mudah-mudahan cepat terevakuasi Dan cepat teratasi ya. dan cepat teratasi. Dan mudah-mudahan kita juga dapat keajaiban dari Tuhan Subhanahu Wa Taala ya. Ya, Semoga amin, amin, bisa, amin. segera andekun masih hidup ya, segera teratasi, tertolong dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Amin. Gitu. Amin. Amin. Terus datang dari Bogor berapa rombongan? Datang dari Bogor kita perwakilan yang terjebak di dalam kan gitu ya, 8 orang. 8 orang. Ya. Jadi tadinya kan 9 orang, tapi yang Ya. satu bisa terselamatkan ya. Ya. Begitu mendengar bagaimana Pak perasaannya Pak? Wah begitu mendengar dengan shocknya kita kan Oke. gitu ya, menjadi seorang kepala desa warga Ya. kita kejadiannya seperti Ya. itu kan gitu. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa datang dengan perwakilan keluarga untuk menyaksikan di sini evakuasi Secara seperti langsung apa. ya. Secara langsung. Ya, ya. Jadi Bapak kepala desa dari mana Pak? Kepala Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Ya, kira yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Semoga cepat teratasi. Hati-hati, salam untuk seluruh keluarga. Ya.